makhluk halus yang berwujud seperti jenazah hidup ini memang sangat mengerikan. Baunya busuk seperti bangkai dan wajahnya hancur, bahkan mengeluarkan darah seperti bekas disiksa kubur. Kebanyakan dari muka pocong ini berwarna hitam gosong. Siapapun yang melihat makhluk ini pasti akan lari jika tidak mempunyai kekuatan mental yang baik. Hantu yang suka menampakkan diri di komplek kuburan ini menambah kesan jika ia benar-benar mayat hidup dan arwahnya gentayangan. Karena di kalangan masyarakat kita telah lama muncul mitos jika tali pocong seseorang tidak dilepas ketika pemakaman, maka jenazah itu akan pulang mencari keluarganya. Lalu dari manakah asal-usul pocong ini? Dan berikut penjelasan tentang hantu pocong. Namun sebelumnya kita klik tombol subscribe agar channel ini terus bisa berkarya dan berikan info-info yang bermanfaat lainnya. Hantu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan banyak yang mengatakan pocong merupakan hantu yang paling menakutkan, karena air ludahnya bisa membuat sekujur tubuh manusia gosong jika terkena semburan pocong. Hantu pocong selalu dikaitkan dengan orang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas. Biasanya hantu ini sangat sering dijumpai di kuburan dan pohon pisang yang rimbun. Pocong bukanlah hantu yang baru lagi di telinga orang Indonesia. Hantu ini sudah malang melintang di pertelevisian sampai membuatnya sepopuler sekarang. Kebanyakan film mengisahkan bahwa pocong datang dari arwah orang yang sudah meninggal. Apakah benar demikian? Banyak masyarakat kita yang berasumsi bahwa asal-usul hantu pocong yaitu orang yang meninggal dunia pada saat dimakamkan dan tali pocongnya tidak dilepas, sehingga arwah si mayit bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah bertemu dengan hantu ini adalah baunya yang sangat busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu. Namun begitu dekat, aromanya seperti bau bangkai. Makhluk seperti mayat yang sering menampakkan diri di kuburan ini sering dimanfaatkan oleh para dukun untuk diperjualbelikan di kalangan pengusaha. Lalu apa kegunaan pocong ini? Banyak sekali para pengusaha kuliner yang mengeluhkan dagangan mereka sepi, padahal ia buka sejak pagi hari. Namun dari sebagian pembeli melihat usahanya sedang tutup dan kadang tak terlihat sama sekali jika di situ ada sebuah warung makan. Fenomena ini tak hanya dialami oleh sebagian besar pengusaha kuliner, tetapi mungkin untuk usaha dagang yang lain. Inilah pekerjaan pocong pada umumnya, yaitu menutupi tempat usaha yang telah dikehendaki seseorang dengan bantuan sang dukun. Harga mereka pun bervariasi, tergantung jumlah pocong yang ditentukan oleh sang dukun. Semakin banyak jumlahnya, maka warung itu bukan hanya sepi, bahkan bisa terlihat tutup ataupun hilang dari pandangan manusia. Ini hanya sebagian kecil ulah zolim seseorang dalam berusaha yang tak ingin bersaing secara sehat dalam mencari rezeki. Padahal rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta jika kita mau berusaha dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Namun ada juga yang memanfaatkan pocong dalam usaha kuliner. Cara ini terbilang nyeleneh karena yang digunakan adalah air liur ludah pocong. Air liur ludah pocong digunakan untuk melezatkan masakan dan bikin orang ketagihan untuk datang kembali. Apapun alasannya, meminta tolong kepada jin, setan, dan iblis adalah perilaku syirik yang tidak akan pernah diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala.
sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan faktanya, pocong bukanlah mayat manusia yang hidup kembali, karena arwah manusia yang sudah mati berada di alam barzah. Di alam ini merupakan alam antara dunia dan akhirat. Setiap orang pasti mengalaminya. Jika tidak mendapatkan kubur yang nikmat, maka akan mendapat kubur seperti jurang api neraka. Yang selanjutnya, arwah akan berada di alam akhirat, yaitu ditandai dengan hari kiamat. Di dalamnya terdapat Yaumul Bad atau hari berbangkit, dan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal.